keluarga. Selamat malam keluarga Fas, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, meskipun di awal Desember kita sudah diguyur hujan, itu tentu tandanya kita akan tetap diberikan keberkahan insya Allah. Dan untuk Anda keluarga Fas tetap optimis dan tetap patuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya ya. Untuk malam ini kita bisa kembali mendengar dan ngaji bareng bersama beliau Gus Yusuf di Baiti Jannati, Rumahku Surgaku. Edisi 1 Desember 2020 hingga pukul 20 malam nanti keluarga Fas Anda bisa bertanya langsung bersama beliau Gus Yusuf. Anda bisa sharing ya, atau bahkan ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sampaikan di 314330. Kemudian juga untuk WhatsApp Anda bisa kirimkan ke nomor 0815 7870 9640-nya. Anda di malam ini bisa mendengarkan di 90.1 Fas FM atau juga di live streaming kami melalui Sefara. Dan untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat malam pula. Malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fas FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fas di Magelang dan sekitarnya yang mungkin malam hari ini nyimak lewat siaran 90.1 Radio Fas. Juga tentu dimanapun berada yang setia mengikuti kita di channel YouTube maupun di siaran streaming. Alhamdulillah, meski hujan sepanjang hari, dingin empuk, kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Baiti Jannati. Oke keluarga Fas, di malam ini untuk Anda yang ada di Magelang dan dimanapun Anda berada, tentu banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa beberapa hari ini banyak sekali angka-angka yang muncul dalam perkembangan kasus terutama COVID-19 atau di tengah pandemi ini. Gus, kita di beberapa pekan ini banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan untuk Magelang sekitarnya ternyata ada beberapa tambahan angka yang cukup fantastik daripada beberapa hari yang lalu. Dan bukan hanya Magelang ternyata Gus, jika dikumulasikan di Jawa Tengah, ternyata juga Jawa Tengah mempunyai angka yang cukup tinggi terkait dengan perkembangan kasus COVID-19. Dan yang kami perhatikan juga banyak para alim ulama, para masyayikh juga yang turut terdampak dari pandemi COVID-19 ini Gus. Ya. Memang dalam 2 minggu ini terjadi lonjakan peningkatan suspek COVID ya yang terkonfirmasi positif, terutama di Jawa Tengah. Menurut saya ini ya jelas bahwa COVID belum berakhir. Artinya kita tidak boleh kendor, kita tidak boleh menyepelekan, justru kita semakin berhati-hati. Kalau dulu kita sering melihat angka-angka itu di televisi atau mungkin di media cetak ya, Jakarta sekian, Surabaya sekian, terus juga Bandung sekian. Nah sekarang sudah desa kita sekian, RT kita berapa? Iya guys. Itulah keluarga kita. Sekarang sudah semakin dekat. Tetangga kita kemarin meninggal karena COVID. Saudara kita kemarin diisolasi positif COVID, itu kan? Artinya wabah ini sudah betul-betul di depan kita, kanan kiri kita. Maka yang perlu kita tekankan hari ini, ayo kita harus disiplin. Satu, menjaga imunitas. Imunitas itu tentu dari nutrisi, makan yang cukup, gizi, vitamin yang cukup. Yang kedua juga kita disiplin menggunakan masker. Jadi ketika Anda keluar dari rumah, ke pasar, kemanapun, bertemu siapapun ya, tetap jangan menanggalkan masker ketika kita keluar. Juga sering-sering mencuci tangan. Ini jangan diabaikan karena beberapa kita lihat sekarang yang awal-awal itu di depan rumah dikasih wastafel, sekarang sudah mulai hilang. Alat-alat cuci tangan sekarang sudah mulai disingkirkan, padahal ini sedang naik
kurvanya ini mendekati puncak Desember ini. Ya. Nah, ini harus lebih disiplin lagi soal cuci tangan, kemanapun selalu membawa hand sanitizer. Ya kan. Terus yang ketiga tentu kita menghindari kerumunan. Acara-acara yang tidak penting lebih baik di rumah, tidak usah dihadiri dalam bulan-bulan ini. Ya memang kita dilematis ya Dimas, seperti kita banyak acara-acara ritual keagamaan ya. Bahkan Maulid Nabi banyak yang juga di cancel, tidak apa-apa. Pengajian-pengajian mungkin bisa ditunda lah. Atau kalau mau dilaksanakan ya tetap dengan protokol yang sangat-sangat ketat hari ini. 30 orang ya 30 orang. Begitu. 40 orang ya 40 orang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Bisa disiasati dengan Zoom, dengan YouTube, dengan secara online kan. Ya. Oke. Itu. Terus yang juga perlu saya sampaikan paling penting ini, bahwa COVID ini bukan aib. Nah, bukan aib. COVID ini ya influenza yang sekarang sedang mewabah. Berbeda dengan penyakit contoh sipilis, AIDS. Nah, kalau penyakit AIDS itu kan berangkat dari perilaku yang menyimpang kan. Sipilis, penyakit kelamin, wah ini aib kalau itu. Kalau COVID ini tidak. Maka kita ya ketika ada tetangga kita, saudara kita yang mungkin terkonfirmasi positif, tinggal disupport aja. Jangan dikucilkan. Disupport. Ayo, sekarang karantina dulu, isolasi. Tinggal di kamar belakang umpamanya. Atau di rumah sebelah. Yang penting tidak ada kontak gitu loh. Agar keluarga dan juga pasiennya itu nyaman. Jangan sudah kena COVID masih tambah beban psikologis. Ini yang justru menambah drop biasanya kan. Drop. Waduh, saya ini salah apa? COVID ini bukan kutukan kok. COVID ini bukan aib. Sekali lagi, ini influenza. Cuman sekarang sedang pandemik, sedang mewabah, itu aja. Begitu. Maka sekali lagi kita semua harus berhati-hati. Protokol harus lebih ketat. Apalagi seperti yang Dimas sampaikan tadi, banyak orang tua kita, guru-guru kita, para kiai, ibu nyai yang berpulang pada bulan-bulan ini. Sedo terlepas itu positif COVID atau tidak, tapi beliau-beliau sedo di tengah-tengah pandemi, itu kan? Terus juga yang gerah, kita juga mendengar kabar secara terbuka, Ketua Umum PBNU Kiai Said Agil mengumumkan bahwa beliau terkonfirmasi positif COVID. Nah, seperti beliau ini diumumkan ini kan memberikan contoh, mengumumkan apa yang beliau alami hari ini menjadi contoh bagi kita, masyarakat khususnya warga NU, agar tidak kecil hati, tidak kecil hati. Yang terpenting sekarang begitu terkonfirmasi langsung ditangani. Seminggu, 10 hari, paling lama setengah bulan, insya Allah sembuh. Karena probabilitas kemungkinan sembuhnya COVID ini sangat tinggi, 80%. Meskipun mungkin ada istilahnya komorbid atau penyakit bawaan, itu pun masih bisa sembuh. Tapi yang terpenting itu tadi, berpikir positif, husnudzon dan optimis. Nah, jangan Anda itu terkonfirmasi malah terus googling nyari COVID ini gejalanya apa, malah jadi pikiran. Jadi fobia sendiri ya? Jadi fobia sendiri. Kalau Anda mungkin habis rapid terus dinyatakan reaktif isolasi, ya udah nggak usah ngurusin COVID. Gitu. Yang penting makan, vitamin, istirahat, dibikin bahagia,
dan satu lagi berdoa. Itu aja, insya Allah sembuh. Tapi kalau Anda justru membebani pikiran dengan googling, mikir ke ngkon aku ngene piye, aku ngene piye, wah, sudah fisiknya drop, pikirannya juga jatuh. Ini yang perlu kita ingatkan itu loh. Jadi sekali lagi, mari kita doakan keluarga kita, saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sedang isolasi. Kita kasih semangat agar tetap sabar menjalani proses ini. Disiplin apa yang sudah diterapkan oleh para dokter, gitu kan, agar cepat segera sembuh. Khususon kepada Ketua Umum PBNU, pemimpin kita Kiai Haji Said Akil Siraj, juga ada Kiai Haji Hanif Muslih Meranggen, pengasuh pesantren Futuhiyah, ini juga 2 hari yang lalu masuk di ICU, dan beberapa kiai-kiai yang lainnya. Kita doakan bersama, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Dan yang sudah berpulang mendahului kita, semoga diterima amal baiknya dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Ada juga Kiai Faruk Zainuddin Ploso, itu juga kemarin juga masuk di National Hospital Surabaya. Banyak sekali. Maka mari kita doakan. Kita doakan semua orang tua kita, guru-guru kita, agar diberikan kesembuhan. Amin. Diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Dimas, mungkin ada surat yang masuk, mungkin bisa dibacakan. Iya, baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas. Walaupun untuk Anda yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM, dan juga untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel, untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui live streaming kami melalui aplikasi Sufara, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Di mana untuk Anda yang akan bertanya di 08157870940, kami nantikan kebersamaan Anda ya. Dan seperti biasa kami akan mengangkat surat yang sudah masuk di redaksi Baiti Janati untuk edisi malam ini 1 Desember 2020. Kira-kira siapakah yang beruntung untuk bisa diangkat di malam ini di awal bulan Desember 2020? Kami akan bacakan untuk Anda. Selamat malam Gus Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf dan Mas Dimas di Baiti Janati. Pada kesempatan kali ini izinkan saya bertanya dan mengajukan sebuah pertanyaan agar mendapatkan solusi terbaiknya. Gus Yusuf, di tanah air kita saat ini kembali berduka. Belum habis di bumi pertiwi ini kasus pandemi COVID-19. Belum selesai para pejuang kesehatan di garda terdepan kita menangani COVID. Bahkan semakin banyak yang sudah meninggal. Para masyayikh, para pejabat, guru kita, saudara kita, tetangga kita. Kini di tengah berjuangnya seluruh bangsa ini dinodai dengan aksi biadab di Sigi, Sulawesi. Ya, sebuah tragedi kemanusiaan yang ada dalam situasi bangsa yang seperti saat ini sangat melukai perasaan dan hati kami. Ingin rasanya Gus, kami berangkat menuju ke Sulawesi untuk mengejar para pelaku. Ingin rasanya kami ingin ikut menumpas para teroris di sana. Akan tetapi di sekitar kita pun masih banyak teroris tanda petik ya yang bergerilya terus menebar melalui media sosial, menebar kebencian, dan juga mencoba untuk mengadu domba satu sama lainnya. Nah, baik itu lewat radio, televisi, dan juga lain sebagainya tentunya Gus. Apa daya kami Gus? Kami hanya bisa mengutuk, mengecam, dan berdoa agar keluarga yang menjadi korban termasuk syahid. Gus, kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang kami ketahui berupaya meninggalkan jejak saat mencari logistik dengan cara membunuh satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah kemarin. Nah, mereka tidak ingin meninggalkan jejak dari tindakan yang dilakukan. Jadi mereka tidak ingin jejaknya diketahui dengan cara menghabiskan objek yang mereka sasar. Pertanyaan saya Gus,
bagaimana teroris ini masih bisa berkembang di negara kita ini. Bagaimana seharusnya yang kami lakukan untuk menangkal radikalisme ini, guys. Bagaimana juga kami mengontrol emosi terhadap perbuatan mereka dengan tindakan yang tepat. Dan kami mohon kepada Gus Yusuf, doakan kami, Gus, keluarga kami, dan anak-anak kami dari bahaya laten terorisme. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Susanto di Temanggung. Terima kasih Bapak Susanto yang ada di Temanggung. Kita memang merasakan sesak di dada ini ketika mendengar tragedi yang ada di Sigi kemarin. Karena ini tragedi yang betul-betul menusuk rasa kemanusiaan kita. Itu barbar dan sangat-sangat biadab. Dengan alasan apapun, dengan berkedok agama apapun, saya yakin itu tidak ada yang membenarkan. Al-Quran sudah jelas, innallaha la yuhibbul mufsidin, bahwa Allah itu tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan, apalagi membunuh kepada sesama manusia. Nah ini yang kita prihatin lagi, mereka selalu mengatasnamakan Islam. Memang kita tidak bisa menutup mata, Dimas. Ada sekelompok kecil di setiap agama yang namanya radikalisme. Di Islam ada kelompok radikal. Di Hindu juga ada kelompok radikal. Di Nasrani juga ada. Nah, cuman tugas kita sesama umat beragama, khususnya kita umat Islam, bagaimana agar kelompok-kelompok radikal ini tidak berkembang dan tidak mendapatkan tempat untuk selalu dia mengubarkan kerusakan di mana-mana. Sejarah awal dari radikalisme itu sebetulnya di saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diriwayatkan Al-Bukhari bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang dari peperangan, Rasulullah lantas, kalau zaman dahulu itu membagi ghanimah. Jadi ada sisa atau rampasan peperangan. Ya. Oleh Rasulullah dibagi ke beberapa sahabat. Di antaranya ada Uyainah bin Badar, Aqra' bin Habis, Zaid al-Khalil, dan yang keempat mungkin Alqamah atau Amir bin Tufail. Nah, ketika Rasulullah membagi harta tersebut, tiba-tiba muncul ada seseorang yang di sini disebutkan matanya itu cekung, menonjol ulat lehernya, terus rambut kepalanya dicukur pelontos, jenggotnya tebal, jidatnya nonong. Bahkan dia menggunakan celana yang cingkrang. Ini di hadis sangat jelas ciri-ciri orang tersebut. Tiba-tiba dia itu menuding kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda itu katanya utusan Allah. Anda itu katanya amanah, bisa dipercaya. Tapi kenapa Anda tidak bisa berlaku adil dalam membagi ghanimah?" Jadi di riwayat itu disampaikan Rasulullah itu kan membagi
untuk sahabat-sahabat yang sudah lebih dulu masuk Islam, begitu. Itu menurut Rasulullah sudah kuat, cukup imannya, maka diberi ghanimah yang tidak banyak. Meskipun dia mungkin orang miskin. Tapi ada sahabat yang baru masuk Islam, meskipun dia kaya, oleh Rasulullah diberi banyak. Lah dia protes Begitu. sampai menuduh Rasulullah itu tidak adil. Nah, ketika dia marah-marah di depan Rasulullah, sahabat Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid ya waktu itu sampai, izin ya Rasul, ini orang sudah keterlaluan, nuding-nuding, marah-marah kepada engkau ya Rasul, izinkan aku untuk memangkas lehernya. Itu Khalid bin Walid marah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan. Rasulullah hanya menyampaikan dalam satu sabdanya, hati-hati bahwa besok akan muncul orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak mau berpikir secara logik, orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsunya. Bahkan dikatakan, hadza qaumun yatluna kitaballah. Orang-orang seperti ini setiap hari membaca Al-Quran, kitaballah, rotban la yujawizu hanajirahum yamrukuna minaddin. Tetapi imannya orang tersebut itu akan lepas sebagaimana lepasnya busur panah. Jadi dia itu ya rajin membaca Quran, rajin sholat sampai batuknya hitam. Tapi karena nafsunya, maka agama atau iman itu akan lepas. Yamrukuna minaddin, dia akan lepas dari agama. Kama yamruku as-sahmu, sebagaimana lepasnya busur minar romiyah, dari panah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah yang namanya Abdullah bin Dzil Khuwaisirah At-Tamimi. Itu cikal bakal radikal. Jadi ketika dia sudah masuk Islam, dia bahkan merasa lebih adil daripada Rasulnya. Dia merasa lebih pinter daripada nabinya. Maka dia menuding-nuding, bahkan menyalah-nyalahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang kita lihat seperti itu. Banyak orang-orang yang tanda kutip baru mengenal agama 2-3 bulan, tapi sudah mau dan senang menyalah-nyalahkan para kiai-kiai. Jadi kalau hanya kita-kita disalahkan, bahkan dikafir-kafirkan, ya ndak kaget, wong Rasulullah aja dibentak kok. Rasulullah aja dituding-tuding, apalagi hanya kiai-kiai sekarang gitu kan. Begitu. Nah, jadi memang orang-orang itu berangkat dan berbicara hanya atas nama nafsu. Gitu. Nah, itulah tadi yang namanya Dzul Khuwaisirah. Sampai muncul juga tragedi Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah kekasihnya Rasulullah. Itu yang dicintai oleh beliau Nabi, dan salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Yang membunuh Ali siapa? Apakah orang kafir? Apakah orang Yahudi, orang Nasrani? Tidak. Yang membunuh Ali itu justru orang yang rajin sholat malam, sampai batuk ngapal Begitu. Hafizil Quran, orang yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan orang yang rajin berpuasa. Itulah yang namanya Abdurrahman bin Muljam.
dia merasa Ali ini sudah menyimpang dari syariat. Begitu. Dia menghukumi Sayyidina Ali ini dengan hukuman kafir. Itulah yang dinamakan kaum takfiri. Orang yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Nah, benih ini terus tumbuh dari Dzul Khuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam, sekte-sekte ini akan terus ada hingga hari ini. Maka ada ya Islam yang seperti itu? Ada. Kita tidak menutup mata, ada. Tetapi sekali lagi tugas kita bersama untuk kita bersama-sama jangan memberikan ruang sedikit pun gerakan-gerakan takfiri Islam radikalisme itu di kanan kiri kita. Ini tugas kita bersama. Kita hari ini kan sedang juga digalaukan dengan ramainya video-video tentang jihad. Ada yang seruan azan dirubah dari hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad gitu kan. Iya, guys. Itu kalau kita lihat dari sisi fikih, Dimas. Iya, guys. Bagaimana itu, guys? Satu, seruan jihadnya itu tidak sah. Tidak sah. Karena dia menyerukan jihad di Indonesia. Sementara Indonesia itu adalah Darussalam, negara damai. Jihad itu hanya bisa dilaksanakan di Darul Harb, negara perang. Itu jelas musuhnya. Musuhnya adalah kafir harbi, kafir yang memusuhi kepada Islam. Kalau cuman berbeda agama tapi siap hidup damai, itu beda, namanya zimmi. Itu tidak boleh diganggu. Maka sekali lagi seruan jihad itu tidak sah. Yang kedua, apalagi kalau dia menyerukan jihad untuk melawan kepada pemerintahan yang sah. Itu bukan jihad, itu namanya bughot. Bughot itu pemberontak. Itu kalau menurut fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, bughot itu boleh ditangkap dan dihukum mati. Begitu. Nah, ini yang kita harus hati-hati gitu loh. Jadi jihad itu kan tidak sederhana. Satu, tempatnya harus jelas ya. Tempatnya jelas ya. Darul Harb, negara perang. Yang kedua, musuhnya harus jelas. Kafir harbi. Nah, yang ketiga, tentu juga niatnya. Untuk apa jihad itu? Karena Allah, atau karena nafsu, atau membela yang tidak jelas, gitu kan? Iya kan? Ada satu kisah menarik, Dimas. Apa ini, guys? Sayyidina Ali karamallahu wajah pernah suatu ketika memimpin pasukan muslim ya, berperang melawan orang-orang harbi. Di tengah-tengah peperangan itu Sayyidina Ali berhadapan dengan panglimanya kafir. Lah pas di tengah-tengah Sayyidina Ali dapat kesempatan bisa memukul jatuh panglimanya kafir. Ketika jatuh terjerembab, Sayyidina Ali lantas menghunus pedangnya. Ibaratnya sekali tebas itu selesai. Tapi tiba-tiba apa? Orang kafir tadi meludahi muka Sayyidina Ali. Gitu. Ini tidak hanya droplet, tapi langsung diludahi. Sayyidina Ali wajahnya menjadi merah padam. Emosinya naik, marah. Dia sambil berkata, "Ayo bunuh aku Ali, bunuh aku Ali." Tapi karena Ali itu dijaga oleh Allah, ketika itu Sayyidina Ali malah justru menyarungkan pedangnya. "Ayo bunuh aku Ali, bunuh aku." Sekali tebas selesai. Tapi Sayyidina Ali malah justru menghentikan peperangannya. Beliau berkata, "Bangun kamu.
pulang, besok kita ketemu lagi. Ayo bunuh aku Ali. Saya tidak akan membunuh kamu hari ini. Rugi. Saya tadi sudah berangkat niat karena Allah, berperang karena Allah. Tapi kalau saya membunuh kamu hari ini, itu karena nafsu. Karena saya marah, muka saya kamu ludahi. Itu bukan karena Allah. Maka sia-sia perjuangan saya, rugi. Itu Sayyidina Ali seperti itu. Ya. Pulang kamu sekarang, besok sore ketemu meneh nang perapatan. Laga lagi. Iya, ditata niatnya. Jadi jihad itu sangat sulit, tidak sederhana. Begitu ya. Tidak sederhana kok cuman teriak Allahu Akbar hayalal jihad. Ini karena apa? Karena Allah, karena emosi, karena dendam, atau apa? Jadi sekali lagi jihad tidak cukup hanya dengan apa? Semangat. Apalagi nafsu. Tapi harus dengan ilmu. Itu. Nah, yang kedua, saya ingin juga sampaikan soal lafal atau penggantian hayya 'alas shalah diganti menjadi hayya 'alal jihad. Kalau dalam Minhajul Qawim jelas itu. Menambahkan itu kalau di dalam kitab itu hayya 'ala khairil amal. Jadi hayya 'alas shalah itu maknanya kan mari kita melaksanakan sholat. Diganti menjadi hayya 'alal jihad, mari kita melaksanakan jihad. Menambahkan setelah hayya 'alat taini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terus ditambah hayya 'ala khairil amal. Ini hukumnya makruh. Meski tidak merusak adzan. Begitu. Nah, yang dipersoalkan kalau meringkas bahkan menghilangkan salah satu dari hayya 'alat taini, hayya 'alas sholahnya dihilangkan, diganti dengan hayya 'alal jihad, ini sudah merusak kepada adzan. Adzannya menjadi tidak sah. Nah, orang yang melakukan itu dikatakan melakukan perbuatan haram. Jadi hukumnya haram mengganti hayya 'alas shalah diganti menjadi hayya 'alal jihad. Itu hukumnya haram karena melakukan hal-hal yang memang sudah merusak kepada nilai-nilai ibadah itu sendiri. Itu ajarannya siapa? Rasulullah dulu mimpin perang nggak pernah pakai adzan hayya 'alal jihad, nggak pernah. Sahabat juga nggak pernah, tiba-tiba hari ini muncul ya. Ini kreatornya siapa? Nah, ini kan tujuannya hanya untuk memprovokasi, untuk manas-manasi. Ya, maka saya berharap masyarakat agar tidak terpancing, tidak terprovokasi, itulah. Karena tujuan mereka itu. Kalau kita terpancing, mereka senang. Dan sekali lagi ngaji agar paham. Tidak hanya melihat dari tekstual hayya 'alas shalah, mari lakukan sholat diganti hayya 'alal jihad. Tapi Anda nggak paham secara fikihnya. Nah, ini yang berbahaya di situ itu. Maka beragama tidak cukup dengan semangat, tapi beragama harus dengan ilmu. Ya, mungkin itu Dimas beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada keluarga FAS yang ingin melengkapi atau mungkin ingin mengkoreksi, monggo kita persilahkan. Ya, baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan untuk Anda keluarga FAS, silahkan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di 314330. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti di sesi phone live ya, 0293 untuk kode areanya, kemudian 314330. Sementara untuk di WhatsApp di 08157870 940 masih dapat kami terima kesempatan untuk Anda yang akan berbagi atas sekaligus sharing bersama beliau Gus Yusuf ya. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda malam ini yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf. Perkenalkan saya Adri yang ada di Tegalrejo. Gus, tadi disampaikan Gus Yusuf bahwasanya jihad itu baik gitu Gus, dan tentu diidam-idamkan untuk setiap muslim untuk mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
jihad yang lebih besar itu sebenarnya seperti apa konteksnya, Gus? Dan kami sebagai pelajar sebaiknya jihad dalam arti seperti apa menurut Gus Yusuf? Terima kasih. Adri Wiguna di Tegalrejo. Jadi jihad ini berbeda dengan makna kital. Nah, ini yang harus dibedakan ya. Jahada yujahidu itu maknanya adalah bersungguh-sungguh. Maknanya adalah bersungguh-sungguh. Ya. Kalau kital itu maknanya perang. Jadi jihad ini belum tentu kital. Begitu pula orang berperang belum tentu itu termasuk jihad. Jihad itu maknanya adalah bersungguh-sungguh. Fi sabilillah, di jalannya Allah. Jihad hari ini bagi adik-adik pelajar, ya ketika Anda sudah belajar secara sungguh-sungguh, bismillah niat ingsun golek ngilmu li izalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan, untuk mengangkat memuliakan Islam, ikla'i kalimatillah, berangkat ke sekolah. Hujan tetap berangkat. Kalau hari ini sedang Covid, capek-capek ya tetap online, malam hari tetap belajar. Begitu. Bagi pelajar, belajar sungguh-sungguh adalah jihadnya adik-adik. Jadi jihad itu tidak harus membawa pedang, tidak harus nggawa klewang. Bapak-bapak pagi hari berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, bekerja dengan sungguh-sungguh. Niat ingsun nyambut gawe krondok kanggo sangung ibadah sak keluarga. Nah, itu berangkat setiap langkah kaki ke masjid, ke pasar, ke Tegal, ke kantor, itu insya Allah akan tercatat menjadi amal jihad dan fisabilillah. Jadi sekali lagi, jihad itu tidaklah harus menggunakan senjata. Yang kedua, jihad itu juga tidak harus perang. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Ya, insya Allah sampean bisa memahami, terus belajar yang rajin, itu Anda sudah termasuk mujahid, orang yang berjihad. Ya. Baik, terima kasih Yesus untuk Mas Adri Wiguna yang ada di Tegalrejo ya. Di 343 kami buka untuk Anda. Assalamualaikum Fas FM. Ya, Assalamualaikum. Ya, baik, 31430 kami buka kembali untuk Anda, keluarga Fas ya. Jangan lupa untuk kode arahnya 02933144330. Silakan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami ya. Ya, guys, tadi menanggapi dari pertanyaan dari Mas Adri tadi, bahasanya beliau masih pelajar juga menanyakan bagaimana seharusnya berjihad. Mengingat kemarin banyak juga tabaran video di mana di sana kan masih usia belia-belia, guys, yang mengikuti azan dengan seruan itu, guys. Jihad ya. Oke, sebelumnya kita akan buka dulu di 31430. Siapakah yang akan bergabung? Assalamualaikum Fas FM. Ya. Oh, iya. Enggak.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak, ada dua hal ini. Satu, ya memang harus memastikan bahwa istilahnya sudah suci, sudah bersih. Ya. Ya, mungkin kalau Anda istilahnya memang karena sakit terus tidak bisa tuntas, ya upayakan umpamanya jenengan buang air kecil jauh sebelum sholat. Jadi ketika mau sholat asar jam 4 lah, mungkin jam 3 sudah buang air kecil. Ya setelah setengah jam kemudian, nah otomatis dalam setengah jam ini kan pakaiannya kotor ya, najis. Yeah. Nah nanti setengah jam kemudian ganti pakaian yang bersih, suci, terus dicuci lagi. Kemaluannya dicuci lagi, itu sudah suci. Pakai sarung yang suci. Nah baru itu setelah sholat, itu sudah yakin, karena sudah selangnya lama sekali kan. Ya itu jalan yang praktis seperti itu. Jadi ada dua pakaian. Ini pakaian yang memang darurat ya, pakaian yang kotor. Setiap habis buang air kecil pasti kotor itu, najis. Ya udah. Tapi setiap sholat ganti sarung yang suci. Nah itu satu. Yang kedua, kalau dalam fikih itu ada namanya salisil baul. Salisil baul itu orang yang beser kencing, yang memang selalu saja netes, selalu netes. Nah itu kalau seperti itu, kalau dalam fikih sudah dianggap darurat, maka dia boleh menggunakan pempes lah bahasa sekarang mungkin, pempes atau dibuntel plastik. Setelah itu wudhu, sholat. Tapi itu hanya untuk satu sholatan. Satu sholatan ya. Satu sholatan. Itu pun sekali lagi kalau darurat. Wah aku nek ngenteni suwe selak entek iki subuhe gitu kan. Iya. Itu wis jam 5, semeh entek subuhe. Padahal dia kencing. Ya, ini darurat ya sudah. Bungkus plastik, wudhu. Setelah itu ya pertama ya dibersihkan. Setelah dibersihkan, dibungkus plastik, dia wudhu. Setelah itu sholat subuh. Ya. Meski mungkin di tengah-tengah nanti netes atau apa, itu darurat. Ad-darurah tubihul mahdurat. Itu namanya salisul baul, orang yang beser kencing. Gitu. Mungkin seperti itu. Meskipun alasannya prostat atau apapun ya secara medis ya, tapi itu kalau dalam bahasa fikih adalah bahasa orang beser. Jadi dua hal tadi kalau bisa ditunggu terus ganti pakaian yang suci, atau kalau memang tidak bisa ditunggu ya sudah, bungkus atau pakai pempes, terus sholat. Tapi satu kali wudhu hanya untuk satu kali sholat. Sholat itu ya. Gitu. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Pak Toto ya yang ada di Temanggung tadi ya. Oke, berikutnya 314330 masih ada kesempatan untuk Anda. Kami sembari menantikan pertanyaan dari Anda. Tadi kita akan melanjutkan. Di video tadi disampaikan bahwasanya banyak sekali Gus, beberapa anak-anak masih usia belia, belasan yang mengikuti azan uji coba ya, tanda petik seperti itu ya, yang telah disampaikan Gus Yusuf tadi bahasanya. Nah, ini kan mengindikasikan bahasanya bukannya di usia-usia dewasa saja yang akan mengikuti atau terkena virus teroris atau jihad-jihad yang tidak jelas tadi, tetapi juga di usia belasan ini banyak sekali rentan terhadap hal itu Gus. Ya. Memang mereka itu menyasar kepada anak-anak remaja. Kita paham anak-anak remaja itu masih labil. Dia senangnya kan dianggap menjadi hero, senangnya sok jagoan. Itu kan anak-anak muda ya. Yang kedua, anak-anak muda itu penguasaan pendalaman keagamannya juga masih sangat lemah, dangkal. Dua hal ini yang mereka manfaatkan. Anaknya memang senang rame-rame, yang kedua anaknya juga masih lemah pemahaman agama. Dan anak-anak itu kan nggak berpikir panjang. Sering yang posting di media-media sosial itu
bawa pedang ngancam-ngancam. Yeah. Paginya diambil sama polisi, sorenya nangis. Gitu kan? Nangis minta ampun, saya tidak wah, itu mereka menunjukkan bahwa tidak berpikir panjang gitu loh. Ya. Tidak berpikir panjang. Jadi tolong pada adik-adik kita harus hati-hati betul. Maka saya sering sampaikan, kalau adik-adik itu pengen aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan, cari organisasi-organisasi yang aman gitu loh. Kalau kita yang NU, ya sudah, nggak usah ikut kemana-mana. Ikut ke Ansor, ikut ke Fatayat, ikut ke IPNU, IPPNU, itu jelas aman. Tapi kalau ikut Liko, ikut Islam ini, Islam itu, aduh. Tinggal nunggu diciduk aja kalau kayak gitu kan. Ya kan. Nah, maka yang kedua, kalau mencari guru yang jelas. Jadi memang repot ya, orang salah pergaulan, atau yang repot lagi salah pengajian. Ini sulit sih. Nek wong bodoh itu kandani penak, sing angel ngandani wong pinter gitu. Sudah merasa pinter. Padahal dia nggak sadar salah mencari guru, salah mencari pengajian. Ya, maka harus hati-hati betul, terutama anak-anak muda. Ya, seperti demo-demo yang kita lihat di Mas. Itu kan ada istilahnya STM, geng STM. Yang paling banyak digunakan kan anak-anak STM. Usia seperti itu Usia seperti itu. Itu hanya diprovokasi lewat grup WA, sudah jalan kok. Gampang ya? Iya, gampang. Pesan berantai lewat WA itu aja udah jalan gitu loh. Nah, ini karena memang ya masih labil ya. Ini harus hati-hati betul. Karena konsekuensinya panjang. Ada konsekuensi hukum, dia harus mendekam di penjara, dan yang lebih bahaya lagi kalau dia konsekuensinya akhirat. Yang dia pikir itu syahid ternyata hanya sangit. Yang dia pikir itu jalan menuju surga, ternyata justru menuju neraka. Karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Itu yang penting saya ingatkan. Begitu, baik, terima kasih. Berikutnya ada WhatsApp dari Mas Tri yang dari Jakarta. Ini juga jauh-jauh malam ini kami ucapkan selamat malam Mas Tri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf, mohon penjelasannya menanggapi situasi pandemi saat ini. Kita diimbau untuk menjaga jarak. Maka dari itu pihak perusahaan kami mengadakan salat Jumat tempat parkir yang notabene-nya bukan masjid. Dan karena keterbatasan tempat, ada sebagian mengadakan Jumatan di ruangan kerja dengan jumlah kurang dari 10 jamaah. Pertanyaannya, apakah boleh sholat Jumat selain di masjid dan kurang dari 40 orang dengan kondisi tersebut? Terima kasih. Mas Tri di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ada beberapa kaul, beberapa pendapat ya. Kalau pendapat yang muktamad, ya memang harus 40 jamaahnya gitu. 40 jamaahnya. Tapi dalam situasi pandemi seperti ini bisa dikatakan situasi darurat. Ketika itu terjadi istilahnya apa ya? Pembatasan atau social distancing, hingga yang sholat itu mungkin hanya kurang dari persyaratan tadi. Ya itu kalau dalam situasi darurat tidak apa-apa. Dan kalau memang ya di Jakarta mungkin ini ditetapkan menjadi zona merah, terus masjid ditutup, ya nggak usah Jumatan. Jumatan dulu ya? Nggak usah Jumatan dulu, di rumah sholat duhur, nggak apa-apa karena itu memang darurat. Jadi hifdzun nafas muqaddamun ala hifdziddin. Menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri, ini harus lebih didahulukan daripada menjaga agama. Jadi Anda tidak Jumatan tidak masalah karena niatnya untuk menjaga kesehatan. Nggak apa-apa, wong hujan deras saja boleh kok kita nggak Jumatan. Begitu. Itu udzur syar'i, apalagi hujan virus. Itulah. Begitu ya, Mas Tri yang dari Jakarta, terima kasih untuk kebersamaannya. Kau juga turut prihatin ya, ini gubernurnya juga
positif ini Gus ya. Oke, semoga cepat sembuh saja nih Pak Anies ya. Oke, berikutnya juga terima kasih dari keluarga Fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Imam yang ada di Rejosari. Assalamualaikum Gus Yusuf. Selamat malam Gus. Mohon maaf jika saya lancang untuk menyampaikan hal ini, tetapi saya mohon untuk informasinya saja dan solusi pencerahan dari Gus Yusuf. Terakhir terkait dengan HRS pulang ke tanah air Gus menjelang pilkada. Ini banyak sekali hal-hal yang mencoba untuk mengotak-atik dan juga memberikan sesuatu hal tekanan ya dalam arti kenyamanan, kerukunan antar umat beragama. Bagaimana menurut Gus Yusuf? Terima kasih. Ya, saya tidak spesifik ngerembuk soal HRS ya. Itu kan ya haknya sebagai warga negara dia pulang begitu. Karena dia juga punya negara. Yeah. Tapi ketika ini terus sampai di Indonesia mungkin menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya, ini yang kita ikut prihatin. Ikut prihatin di situ itu. Apalagi terus ini terus berlarut-larut kan persoalannya. Yeah. Maka ya kita mengajaklah, menghimbau aja untuk kita bagaimana bisa saling menjaga. Ini situasi memang lagi sulit. Kita sedang di tengah-tengah pandemi, musibah, tiba-tiba juga muncul kerumunan, meskipun itu dengan mengatasnamakan agama, tetapi secara kesehatan jelas itu salah, Begitu. iya kan? Nah ini juga harus dihindarkan sebisa mungkin itu, sebisa mungkin. Apalagi ini tambah lagi ada beberapa gunung juga mulai bergejolak kan? Iya, Di NTT itu juga meletus, Gunung Semeru. Meletus, ini Merapi juga sudah Siap-siap ya. siap-siap ini. Maka di sini sebetulnya yang kita butuhkan adalah kebersamaan. Ini Indonesia, ini tanah air kita. Musibah ini kita semua yang merasakan. Maka kita harus bergandeng tangan untuk bersama-sama menghadapi musibah ini. Bukan justru malah ngacung-ngacungin bendung, ngacung-ngacungin pedang. Ya. Ini yang kita prihatin di situ itu. Begitu. Maka ya saya berharap ya semua bisa menahan diri lah, semua bisa menahan diri. Ya kalau banyak yang berkata ini bagaimana Dzurriyyah Rasul, ini bagaimana Habib itu. Ya kita sebagai umat Islam, apalagi warga NU, sangat-sangat menghormati kepada Habaib Dzurriyyah Rasul sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu kan yang harus dijaga betul. Takzim, hormat kepada Habib ini tidak harus mengikuti. Gitu ya. Al-hurmatu khairun minat ta'at. Hormat itu tidak harus ikut. Saya menghormati. Tapi kalau untuk ikut nanti dulu. Nah, kita akan lihat cocok enggak dengan perilaku Rasulullah. Kalau untuk mengikuti kita harus melihat akhlaknya kan, perkataannya, perilakunya gitu kan. Kalau kiai saya, Kiai Athaillah Sholahuddin Lirboyo itu menyampaikan, ya kita harus hormat takdim kepada habaib. Tapi kalau perilakunya tidak pas, ya tidak usah diikuti. Kita harus berpegang kepada syariat. Itu diibaratkan sebagaimana kita punya istri yang sedang menstruasi. Istri yang sedang men itu kan apapun ya istri Dimas, ya tetap kita sayangi, kita cintai. Tapi jangan digauli. Gitu ya. Ini sedang men. Oke. Gitu kan. Betul. Jangan digauli, jangan deket-deket itu. Tidur juga pisah ranjang dulu. Ini sedang men. Umpamanya kan seperti itu. Oke. Kalau istri sedang men, tetap kita cintai. Tetap kita sayangi. Tapi
karena sedang mens, ya jangan digauli. Jangan digauli ya. Ajak dikumpuli saya lah. Tinggalin dulu ya. Ya, dengan habaib kita hormati, kita muliakan. Tapi kalau pas perilakunya nggak bener ya, mending dulu lah. Oke. Ini sedang berhalangan. Oke, begitu ya guys ya. Oke, ya. Baik, terima kasih untuk anak keluarga Fas malam ini sudah bergabung bersama kami bola di 31430 atau juga di WhatsApp yang sudah ada. Dan mohon maaf sekali untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Insya Allah di kesempatan yang akan datang akan kami bahas kembali untuk Anda. Jadi saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dimuliakan oleh Allah, dalam situasi yang sedang sulit, situasi yang berat, mari kita tingkatkan kebersamaan dan kita juga harus tetap berpikir positif bahwa inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan, di dalam musibah, pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mengajak kita tetap semangat, tetap optimis, dan selalu berpikir positif. Tinggalkan pikiran-pikiran negatif dan tidak usah diladeni lah provokasi-provokasi yang tidak bermutu. Itu aja, insya Allah kita akan bahagia selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Gus Yusuf dan untuk anak keluarga Fas yang sudah mendengarkan kami di live streaming dan pemirsa Gus Yusuf channel dimanapun Anda berada. Dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Bokutan Tegar Magelang, kami bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.